Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Ungkapan situasi, ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melewat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lain sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak terbatas, tetapi Allah sumber hikmat menghilham kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Muda-Mudi 142, bait pertama, kedua, dan ketiga, Kidung yang merdu di hatiku. Jangan
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kini marilah kita tabiskan ibadah pada hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Pada saat ini, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Hauskan titik-titikmu
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 yang mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti halnya yang tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti, namun kami bisa memahami dan bisa menghayati makna firman ini dengan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai hingga yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai hingga ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan semesta alam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat dibinasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya dalam kehidupan ini sebagai bentuk rasa syukur kita sering memuji Tuhan. Namun biasanya kita memuji Tuhan kalau kita dapat berkat. Dapat berkat, rezeki, lulus ujian, tambah usia, naik pangkat, dapat pekerjaan, kita biasa puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, dan sebagainya. Tapi pernah tidak dalam kehidupan ini kita memuji Tuhan itu berdasarkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita? Kenapa? Karena keselamatan, anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi itu sungguh tak ternilai. Tidak bisa kita bandingkan dengan berkat-berkat jasmani yang kita terima. Tidak ternilai. Itu sebabnya bacaan kita pada saat ini ada gambaran bagaimana Petrus mengajak kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Coba kita perhatikan bacaan kita di ayat 3 dan ayat yang keempat. Tertulis di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Petrus di dalam ungkapan syukurnya dia memuji Allah berdasarkan anugerah yang Allah berikan kepada Kristus Yesus untuk kita manusia, yaitu anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi. Sudah belum kita memuji Tuhan, bersyukur untuk itu? Itu sebabnya Bapak Saudara, kalau kita terbiasa untuk selalu mengucap syukur untuk anugerah keselamatan itu, ketika di dalam hidup ini kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah sekalipun, seberat apapun, ingat, penderitaan masalah hidup kita itu tidak akan pernah sebanding
dengan berkat atau anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi. Tidak pernah sebanding. Itu sebabnya di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 coba kita perhatikan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Gambaran di sini, kita harus bergembira mengucap syukur untuk anugerah keselamatan itu, walaupun kita harus menderita, walau kita harus mengalami berbagai macam pencobaan. Penderitaan ini bagian dari kehidupan kita. Selama kita hidup, kita pasti akan merasakan penderitaan. Penderitaan adalah bagian nyata dari kenyataan kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Kita akan selalu mengalaminya. Mungkin pada saat ini kita tengah mengalaminya, atau mungkin besok atau lusa kita mengalaminya. Namun bagaimanapun kita harus tetap jalani, karena hanya hidup ini satu-satunya yang kita punya. Hidup ini satu-satunya kita miliki. Dan ingat, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 ada tertulis, saya bacakan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sudah dinubuatkan ini jauh-jauh hari itu. Orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Di sini hidup beribadah bukan beribadah, bukan kita datang beribadah di dalam rumah ibadah atau kita beribadah di tengah rumah tangga, tapi hidup beribadah. Kata aboda ini kan kata kerja. Misalnya artinya kerja. Jadi hidup beribadah, hidup keseharian kita. Hidup yang kita lakukan, kita kerjakan hari per hari. 24 jam sehari, itulah hidup beribadah kita. Bagaimana kita beribadah melalui semua yang kita lakukan, katakan, dan semua yang kita hasilkan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu hidup beribadah kita, itu abodah kita. Dan mungkin kita bertanya, dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, dalam kehidupan yang beribadah ini, hidup beribadah ini, mungkin kita bertanya dalam hati, saya tidak mengerti. Saya percaya kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, saya berikan persembahan, saya berikan waktu, tenaga saya untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa saya mengalami penderitaan? Mengapa saya harus mengalami kesulitan atau bahkan sakit penyakit? Karena biasanya kita manusia punya logika. Aneh kalau ada orang baik kok menderita gitu kan. Kok sepertinya Tuhan tidak adil. Kok sepertinya Tuhan sewenang-wenang. Sedangkan orang yang sudah jelas-jelas salah, jahat, korup, malah terus berjaya. Dalam arti biasanya kita seharusnya punya pemahaman kan. Logika kita ya seharusnya orang beriman itu tidak pantas menderita. Orang beriman itu seharusnya dapat berkat. Kalau orang banyak dosa, banyak kejahatan, menderita, oh ya itu pantas gitu kan. Bahkan kalau orang jahat menderita, rasain gitu kan, kapok. Seharusnya seperti itu. Itu pemahaman kita, logika kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, logika atau jalan pikiran Alkitab lain. Menurut Alkitab, paling tidak ada 2 macam penderitaan. Yang pertama, penderitaan yang memang disebabkan atau diakibatkan dosa-dosa kita. Kita melakukan kejahatan, kita melakukan korupsi, kita terlibat dengan narkoba, kemudian kita dipenjara. Ya wajar. Itu penderitaan karena kesalahan kita. Kita kecanduan judi, kecanduan togel, kemudian jadi miskin. Wajar. Kita menyeleweng, kemudian keluarga hancur. Ya wajar, itu akibat dosa kita. Itu penderitaan yang pertama. Penderitaan karena memang dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak dengan sendirinya ketika kita mengalami penderitaan itu karena dosa. Tidak dengan sendirinya, hati-hati.
Tapi yang jelas kalau ada penderitaan, yang pertama kita harus lakukan, kita introspeksi diri. Kita koreksi diri, kita periksa hubungan kita dengan Tuhan. Atau mungkin karena memang ada kesalahan kita dengan Tuhan. Supaya penderitaan itu berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan karena kita benar. Kita menderita karena kita berbuat baik. Seperti dikatakan tadi itu. Orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita hidup benar, kita berbuat baik, kita beriman, kita percaya kepada Kristus Yesus, tapi kita menderita. Dan itu memang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Saya kutip di dalam Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 di ayat pertama dan ayat yang kedua tertulis, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan kita menolak Tuhan Yesus. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ada orang yang berpikir dia berbuat bakti bagi Allah dengan membunuh kita, dengan menganiaya kita. Itu sebabnya kalau pada saat ini di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus, kita mengalami persekusi, diskriminasi, berbagai macam bentuk bully. Bahkan mungkin diklaim sebagai penista agama dan sebagainya. Memang sudah tertulis di sini. Penderitaan karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Kalau kita mau bicara jujur Bapak Saudara, banyak dalam kehidupan kita pada saat ini anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan. Banyak. Saya catat cerita di abad pertama atau abad kedua lahirnya gereja. Di tahun 177 di kota Lyons, di provinsi Gaul, di Prancis. Di situ ada pesta Augustulia. Di gedung amphitheater, bagi mereka yang tidak mengakui Kaisar Aurelius, mereka menghadapi penyiksaan. Dalam catatan tertulis ada 47 laki-laki dan perempuan yang kemudian mengalami penyiksaan, penderitaan karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Yang pertama seorang pemimpin gereja yang namanya Attalus. Dia taruh di kursi bersih, dipanggang. Ada yang kemudian disalib, dipenggal. Ada yang harus dikasih minum air raksa, ditarik oleh ekor kuda, dibelah tubuhnya dan sebagainya. Dan anggota yang ke-47, seorang remaja yang namanya Blandina. Setelah 8 jam disiksa, dia mati di ujung tanduk seekor banteng. Namun dia tetap dengan iman percaya. Dan jangan Bapak Ibu berkata, oh itu kan dulu, sekarang kan tidak ada kejadian seperti itu. Masih banyak. Tempo hari kalau Bapak Ibu Saudara tahu, di Iran ada orang yang bahkan karena meninggalkan iman percaya dari agama yang sebelumnya, dia masuk menjadi pengikut Kristus, dia harus menjalani hukuman mati. Belum di berbagai macam belahan lain di daerah Timur Tengah. Tapi itu penderitaan yang kedua yang harus dijalani. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, masalahnya kalau kita bicara mengenai kehidupan kita pada saat ini, di hari ini yang dimana kalau kita bicara mengenai pelkat gerakan pemuda, ya, banyak anggota pemuda yang jangankan menghadapi persekusi, berbagai macam bentuk bully. Saya pernah melayani di Sumatera Barat, Riau. Di Sumatera Barat itu ada beberapa pos pelkes kita yang mengalami persekusi. Anak-anak remaja kita yang harus dibully karena iman percaya. Namun kadang-kadang saya jumpai mereka yang tidak harus mengalami persekusi, bully atau diskriminasi, tapi hanya demi cinta, demi jabatan, demi pekerjaan, rela tinggalkan iman itu. Bahkan mau menyangka keberadaan anak manusia. Padahal saya kutip di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 33 ada tertulis, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 23 tertulis, sebab barang siapa menyangkal anak, menyangkal Tuhan Yesus, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jangan hanya karena pekerjaan, cinta,
jabatan. Kita mau kehilangan itu semua. Karena kalau kita tinggalkan iman Kristen, masuk ke dalam iman yang lain berbeda pun, ingat, kita masuk dalam agama Islam pun, hadits Ibnu Majah juga bicara, Isa al-Masih alaihi wasallam adalah satu-satunya Imam Mahdi. Dalam arti yang menghakimi kita. Kalau kita tinggalkan iman Kristen, tetap sama. Isa itu adalah Kristus Yesus. Dia akan menghakimi kita. Dan ketika kita menyangkal dia, malaikat-malaikat juga akan menyangkal kita. Ingat, penderitaan seberat apapun, itu adalah penderitaan yang kedua yang kita catat. Bukan penderitaan karena dosa, tapi penderitaan karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Dan sudah disampaikan, dinubuatkan jauh-jauh hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, masalahnya logika manusia. Ya, kalau mungkin orang menderita karena dosa, itu wajar. Itu logika kita. Kalau kita menderita karena dosa, itu wajar. Tapi Alkitab, justru logika Alkitab berkata hal yang berbeda. Kalau kita menderita karena dosa, itu tidak wajar, itu memalukan. Kalau kita menderita karena dosa. Kalau logika kita manusia, orang baik menderita itu tidak wajar. Tapi kalau Alkitab bilang, banggalah kalau kita menderita karena iman percaya. Ingat, kita dipanggil tidak hanya menjadi pemberita, tapi juga penderita. Salah konsep kalau kita berpikir ikut Yesus kita akan berlimpah berkat. Salah. Ikut Yesus berarti harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan, dengan penderitaan-penderitaan. Namun kembali kalau kita bicara mengenai bacaan kita pada saat ini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kita harus bergembira? Karena anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus itu tidak akan pernah sebanding dengan semua masalah hidup di dalam kehidupan ini. Penderitaan seberat apapun tidak akan pernah sebanding. Ingat, jika di dalam hidup ini apa yang kita kehendaki bisa langsung kita miliki, dari mana kita bisa belajar berbesar hati? Jika di dalam hidup ini apa yang kita impikan harus segera dan bisa segera terwujud, dari mana kita bisa belajar sabar? Jika di dalam kehidupan ini setiap hari kita berharap setiap doa-doa saya harus terus dikabulkan, bagaimana kita bisa belajar berjuang dalam hidup ini? Ingatlah, seseorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada air mata. Seseorang yang taat kepada Tuhan bukan berarti dia tidak akan mengalami kekurangan. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak akan mengalami masa-masa sulit. Jika penderitaan harus kita jalani itu dengan tetap memuji Tuhan. Karena penderitaan seberat apapun tidak akan pernah sebanding dengan anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi itu. Tetap bersyukur. Kita baca bacaan ini di ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kristus juga mengalami penderitaan, tapi ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi sebagai pengikutnya, ketika kita harus memikul salib itu dan mengalami penderitaan, ingatlah, ada kemuliaan yang juga akan menyusul setelah itu. Setialah dan bersyukurlah selalu dengan selalu memuji Tuhan. Memuji bukan hanya atas berkat dan rezeki, tapi memuji Dia untuk anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kristus memanggil diri
Jemaat yang terkasih, kini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan, dalam ibadah ini kami dapat saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khusus untuk bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Tak lupa kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, DPR, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, dan juga sikap yang takut akan Engkau. Dan juga kiranya Engkau memberkati bangsa ini dalam menghadapi COVID-19. Kiranya Engkau dapat memberikan kekuatan dan kesehatan selalu kepada kami hingga pandemi COVID-19 ini berakhir. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Arthur Meyer Julius Nanuleta, Mona Moretska Latuperisa, Julius Koro, Bapak Heri Budi Widianto, serta warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan, dan warga jemaat yang berulang tahun perkawinan sepanjang minggu berjalan. Demikianlah doa permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa bagi gereja kami, terutama kepada pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia. Kami berdoa bagi Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah ketua hingga staf dan jajarannya. Kiranya Engkau memberkati tugas pelayanannya. Kami juga berdoa khusus untuk GPIB Jemaat Penabur, untuk KMJ Bapak Pendeta Erik Hetaria, PHMJ Majelis Jemaat, pengurus ke-6 Pelkat, pengurus komisi BPPJ, panitia renovasi, tim multimedia, karyawan kantor. Kiranya Engkau memberkati tugas serta pelayanannya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kami dapat menjalankan kegiatan beribadah di gereja dengan normal. Demikianlah doa kami ya Bapa. Dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami juga ungkapkan rasa syukur untuk kami, keluarga besar, jemaat penabur dan simpatisan yang ada. Ada banyak sekali berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Berkat tetes rezeki yang mengalir memenuhi kebutuhan hidup kami, nafas hidup yang kami boleh nikmati, bahkan keselamatan kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan pada kami. Untuk keberadaan Arthur Meyer Julius Nanuleta, Mona Moretska Latuperisa,
Julius Koro, Bapak Heri Budi Widianto, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang Bapak boleh genapkan setahun lagi usianya. Baik mereka yang sepekan ini bertambah usia maupun bertambah usia bahtera kehidupan rumah tangganya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk hari-hari dan tahun-tahun yang telah dijalani. Dan kami mau serahkan hari-hari tahun-tahun selanjutnya juga hanya di dalam tangan kasih Bapa di sorga. Kami juga mau serahkan pergumulan umat-Mu yang bergumul dengan kondisi pandemik pada saat ini, sehingga mereka terdampak dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, atau sakit penyakit yang datang menghampiri. Untuk keberadaan Saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tetelepta, Bapak Frans Nanuleta, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vicia Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, dan mereka yang belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun sedang terbaring lemah dan membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Karena apapun yang kami upayakan, kalau bukan Tuhan sendiri yang turun tangan, maka sia-sia upaya kami. Kami hanya mohon dengan segala kerendahan hati, berkat mujizat-Mu bisa terjadi dengan kepuliaan saudara-saudara kami. Dan mujizat itu kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau Tuhan berkenan kami harus pikul salib penderitaan sakit penyakit tersebut, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan di dalam memikulnya. Kami serahkan pergumulan umat-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami juga mau serahkan segala rencana kami, keinginan kami. Ajar kami meletakkan setiap keinginan, kehendak, rencana kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Inilah doa, permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai Jumat mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat
untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian jemaat Kidung Muda-Mudi 129 bait 1 dan 3. Ku beroleh berkat. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta berkat yang telah diberikannya, hingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayan kategorial tertua lahir pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi atau 1950 sampai 1966, masa integrasi GP ke GPIB, terlibat dalam penyusunan tata gereja atau 1967 sampai 1982. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner
sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan PLK Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kehidupan dalam lingkup Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Dan peran tugas yang sama yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan gereja agar mendatangkan berkat bagi bangsa, masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan pemuda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualisme, iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahun atau PST GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar 2, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan atau tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk melengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB, Sport dan Choir atau GGSC. Rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas, kepribadian terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, dan hikmat Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan pemuda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan. Persembahan, pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya perlayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan
dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70, Dirgahayu Pelkat GPIB. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Laupati, Welma H.C. Paais, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Gary E. Sagala, Donald J. Salakori, Kesia M. Maulete. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari kita menjadi saksi baginya di tempat dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.